Dalam personal letter, biasanya menggunakan simple present tense dan simple past tense. Pertama, kita bahas simple present tense. Tenses ini digunakan ketika menyatakan fakta, menyatakan suatu kejadian atau keadaan yang sedang berlangsung sekarang atau saat ini, juga untuk menyatakan kejadian yang menjadi kebiasaan dan berlangsung berulang kali. Maka, keterangan waktu yang digunakan seperti usually, commonly, always, generally, every week, every day, dan lain-lain. Formula simple present tense seperti yang kita ketahui pada umumnya, yaitu subjek diikuti kata kerja pertama lalu objek. Untuk verb atau kata kerja yang digunakan, ada verbal juga nominal. Verbal merupakan kata kerja asli seperti read, run, walk, dan lain-lain. Rumusnya adalah subjek diikuti verb 1 atau verb 1s atau is. Nah, kalian bisa menggunakan verb 1 biasa jika subjeknya I, you, they, we. Dan verb 1s atau is bisa digunakan jika subjeknya he, she, it. Apa bedanya verb 1s dan verb 1is? Verb 1is adalah bentuk verb yang berakhiran dengan huruf o, c, s, x, dan z. Contohnya, do adalah verb yang berakhiran huruf o, sehingga ditambahkan is dan menjadi does. Begitu pula yang lainnya. Lalu untuk verb 1 yang berakhiran konsonan y, hilangkan y-nya dan tambahkan ies. Seperti contohnya study. Verb berakhiran huruf y, maka y-nya diganti dengan ies menjadi studies. Lalu di luar o, c, s, x, z, dan y, verb 1 yang digunakan oleh he, she, it adalah verb 1s. Berikutnya nominal, yaitu kata kerja bantu yang merupakan to be. Dengan rumus subjek ditambah to be, are, am, is, biasanya diikuti objek, adjektif, dan noun. Dengan ketentuan, I menggunakan to be am, you, they, we menggunakan are, dan he, she, it menggunakan is. Sekarang kita beralih ke pattern atau pola pada kalimatnya. Kakak telah merangkum ke dalam bentuk tabel rumus, di mana kata dan lambang dalam rumus tersebut sudah kakak jelaskan tadi. Baik, kita lihat ke dalam tabel. Ada pola untuk statement atau kalimat positif, ada juga negatif statement atau kalimat negatif. Nah, di sini kalian melihat kata baru dalam rumus yaitu do dan does. Jika kalian belum mengetahui apa bedanya, maka kakak akan memberitahu. Di mana bahwa do digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does untuk he, she, it. Lalu berikutnya ada bagian interrogative statement atau kalimat tanya dan WH question, rumus untuk kalimat tanya yang menggunakan what, who, when, where, why, dan how. Berikutnya, ayo kita pelajari simple present tense ke dalam kalimat dalam personal letter jenis penpel. Kalimat pertama, how are you? Lihat ke rumus. Ini merupakan WH question jenis nominal, di mana how adalah WH question, are adalah to be, dan you adalah subjek. Perlu kalian ingat kembali bahwa untuk nominal, biasanya to be diikuti oleh adjektif atau noun. Contohnya, kamu cantik atau you are beautiful. Itu di mana to be-nya are diikuti adjektif atau kata sifat yaitu beautiful atau cantik. Oke, lalu ayo kita kembali melihat surat ini. Coba kalian cari mana kalimat nominal. Baiklah, jika sudah, ayo kita tandai dengan warna hijau. Kita beralih ke verbal. Contohnya dalam kalimat I like football,
beach volleyball, and music. Merupakan statement verbal dengan I sebagai subjek, like sebagai verb, dan football, beach volleyball, dan music sebagai objek. Seperti tadi, coba cari kalimat lain dalam teks ini yang merupakan verbal atau kalimat yang menggunakan verb asli. Nah, jika sudah, ayo kita tandai dengan warna merah. Pembahasan berikutnya adalah simple past tense, yang juga sering digunakan dalam personal letter. Tenses ini digunakan untuk menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lalu, sehingga keterangan waktunya seperti yesterday, a long time ago, last week, in 1990, dan lainnya, yang menunjukkan kesan lampau. Rumus simple past tense adalah subjek diikuti verb 2 dan diikuti objek. Untuk verb yang digunakan dibagi menjadi verbal dan nominal, di mana verbal merupakan verb asli seperti described, felt, began, dan lain-lain, lalu nominal merupakan verb bantu yang berupa to be. Verbal memiliki rumus seperti yang utama tadi, dengan verb 2-nya ada regular dan irregular. Regular verb adalah kata kerja beraturan dan irregular verb adalah kata kerja tak beraturan perubahannya. Contoh regular yang beraturan seperti kata memanggil, dengan verb pertama call, verb kedua called, dan verb ketiga called. Sedangkan contoh irregular atau tidak beraturan seperti kata pergi, dengan verb pertama go, verb kedua went, dan verb ketiga gone. Lalu, dalam simple past ini juga bisa menggunakan nominal atau kata kerja bantu, dengan rumus subjek diikuti to be. Karena ini simple past tense, maka to be-nya adalah was dan were, di mana was untuk subjek tunggal seperti I, she, he, it, dan were untuk subjek jamak seperti you, they, we. Kita beralih lagi ke pattern. Kakak juga menyediakan tabelnya untuk kasus simple past ini. Ada rumus untuk statement, negative statement, interrogative statement, dan WH question dalam tabel ini. Seperti tadi, mari kita melihat pengaplikasiannya dalam personal letter. Kakak mengambil contoh letter dengan jenis holiday. Nah, ada frasa 2 months ago. Ini merupakan salah satu signal simple past tense karena merupakan keterangan waktu atau adverb of time yang lampau. I went there with my classmate. Kalimat ini merupakan statement verbal dengan subjek I, verb when, dan diikuti keterangan. Nah, untuk verbnya merupakan verb irregular. Ini bentuk verb 2 dari go. Ayo coba kita identifikasi lagi kalimat mana yang merupakan kalimat dengan verbal. Jika kalian sudah mengamati, ayo kita tandai dengan warna merah seperti tadi. Went, irregular, karena tidak beraturan perubahannya, dari verb 1 menuju verb berikutnya. Lalu, arrived, regular, dengan ciri tambahan ed. Berikutnya visited, juga regular. Took, irregular. Played, regular. Visited, regular. Seemed, regular. Decided, regular. Felt, irregular. Decided, regular. Felt, irregular. Nah, di sini ada adverb of time dari simple past, yaitu pada akhir kalimat dengan frasa at 3 p.m. Oke, beralih. Berikutnya kita lihat kalimat there was a lovely view. Merupakan statement nominal karena menggunakan was yang merupakan to be. Seperti biasa, coba kalian baca dan cari kalimat dengan kata kerja bantu atau nominal.
Jika sudah, ayo kita tandai dengan warna hijau. Was, terakhir, it was so nice holiday. Was. Itulah kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja bantunya. Untuk kuis, coba lihat personal letter ini. Di sini ada kata-kata yang dihilangkan. Tugas kalian adalah fill that blanks dengan memerhatikan tenses yang tadi dibahas. Kakak juga menyediakan pilihan jawaban untuk setiap nomornya di samping surat ini. Kalian tinggal memilih jawaban yang cocok untuk dimasukkan ke dalam blanks tersebut. Hasilnya, kalian kumpulkan bersama dengan catatan summary dari video yang telah kalian tonton.